Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arum Salsabilai Putri Langkamane akan menjelaskan materi bab 1, yaitu tentang individu, keluarga, masyarakat, dan interaksi sosial. Yang pertama, individu. Individu mencakup dua dimensi, yaitu fisik dan psikis. Fisik berhubungan dengan potensi lahiriah seperti gerakan anggota badan, panca indera, dan lain-lain. Sedangkan psikis berhubungan dengan potensi batiniah seperti intelijensi atau kecerdasan, emosi, dan spiritual. Potensi lahiriah dan potensi batiniah ini adalah sebuah naluri yang berarti watak asli yang berada dalam kepribadiannya. Dari segi fisik, menurut Aristoteles ada 3 tahap perkembangan biologis atau fisik manusia, yaitu tahap pertama, masa anak kecil mulai usia 0 sampai 7 tahun, masa remaja 7 sampai dengan 14 tahun, dan masa peralihan 14 sampai dengan 21 tahun. Faktor-faktor penunjang kehidupan manusia yaitu sandang, pangan, dan papan menjadi interaksi lingkungan terhadap pengaruh lingkungan, perbedaan ketahanan fisik masyarakat hingga menjadi perubahan lingkungan atau hasil budaya. Dari segi psikis, sangat berpengaruh terhadap gerak dan tingkah laku fisik. Refleksi psikis merupakan tingkah laku dan perbuatan individu. Tenaga kejiwaan mencakup cipta, rasa, dan karsa. Yang kedua adalah keluarga. Keluarga dibentuk dari persekutuan-persekutuan individu karena adanya hubungan darah. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keluarga antara lain status sosial ekonomi keluarga, faktor keutuhan keluarga, serta sikap dan kebiasaan orang tua. Keluarga memiliki fungsi-fungsi penting, yaitu fungsi pelindung, fungsi ekonomi, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi agama. Yang ketiga, masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok manusia yang hidup bersama-sama dalam suatu wilayah. Masyarakat dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama, masyarakat paguyuban ialah bentuk kehidupan bersama diikat oleh hubungan batin yang murni, alami, dan kekal. Dan yang kedua, masyarakat patembayan ialah sekelompok sosial hanya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya, materi bab 3 yaitu mengenai remaja dan pemuda dalam permasalahan generasi sosial. Yang pertama, pemuda dan identitas. Pembinaan dan pengembangan generasi muda disusun berdasarkan 1. Landasan ideal yaitu Pancasila, 2. Landasan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, 3. Landasan strategi yaitu GBHN atau Garis-Garis Besar Haluan Negara, 4. Landasan historis yaitu Sumpah Pemuda dan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, dan yang kelima, landasan normatif yaitu etika, tata nilai, dan tradisi luhur yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, masalah dan potensi generasi muda. Antara lain, menurunnya jiwa idealisme, patriotisme, dan nasionalisme, kemudian penyalahgunaan narkotika, pergaulan bebas, pernikahan di bawah umur, dan lain-lain. Selanjutnya, potensi generasi muda antara lain idealisme dan daya kritis, dinamika dan kreativitas, kemudian kemampuan penguasaan iptek, dan lain-lain. Selanjutnya, peranan pemuda dalam masyarakat. Dalam hal ini, mahasiswa menjadi pelopor pembangunan dalam mengembangkan kepribadian dan mengadakan penyesuaian dengan tuntutan serta kebutuhan masyarakat modern. Selanjutnya, bab 4 mengenai pemerintahan, negara, dan warga negara permasalahan demokrasi. Yang pertama, pemerintahan. Dalam arti luas, pemerintahan didefinisikan sebagai bentuk organisasi yang bekerja dengan menjalankan tugas dan menjalankan suatu sistem pemerintahan. Sedangkan dalam arti sempit, pemerintahan berarti suatu perkumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan. Kedua, negara. Negara adalah suatu organisasi yang di dalamnya terdapat rakyat, wilayah yang permanen, dan pemerintahan yang sah. Fungsi atau tugas negara adalah untuk mengatur kehidupan yang ada di dalam negara untuk mencapai tujuan negara.
Fungsi negara antara lain menjaga ketertiban masyarakat, mengusahakan kesejahteraan rakyat, membentuk pertahanan, dan menegakkan keadilan. Tujuan negara Indonesia telah jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Unsur-unsur atau syarat berdirinya suatu negara antara lain memiliki rakyat, memiliki wilayah, memiliki pemerintahan yang sah, serta diakui oleh negara lain. Selanjutnya, warga negara. Warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah. Warga negara mempunyai kewajiban terhadap negara, serta juga mempunyai hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Asas-asas hukum kewarganegaraan yaitu: yang pertama, asas ius soli, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis, artinya kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunannya. Selanjutnya, demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat, baik secara langsung atau melalui perwakilan. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan rakyat. Abraham Lincoln mendefinisikan demokrasi sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan rakyat, dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, serta suara yang sama di dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak. Selanjutnya, materi bab 5. Pelapisan sosial dapat diartikan sebagai sejumlah individu yang mempunyai kedudukan atau status yang sama menurut ukuran masyarakatnya. Menurut sosiologi Pitrim A. Sorokin, pelapisan Messi adalah perbedaan penduduk atau masyarakat dalam kelas-kelas yang tersusun secara bertingkat. Pelapisan Messi primitif antara lain adanya kelompok berdasarkan jenis kelamin dan umur, adanya pemimpin yang berpengaruh, adanya perbedaan standar ekonomi, dan lain-lain. Menurut sifatnya, sistem pelapisan Messi yang tertutup seperti yang pertama kasta Brahmana, kedua kasta Satria, ketiga kasta Waisya, keempat kasta Sudra, dan kelima Pariah.